Shalom, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Pastor Message Gereja GBI PPL. Ayat bacaan pagi ini terambil dari Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1 demikian firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini selalu kita bacakan di akhir-akhir tahun di mana kita menjalani hari-hari ini. Dan pada hari tidak terasa kita sudah ada di ujung tahun 2022. Dan kita akan menghadapi tahun yang baru di 2023. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengerti bahwa terang kita sudah datang. Firman ini mengajarkan bahwa kita harus mengerti bahwa terang itu sudah datang dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika kita menerima Yesus secara pribadi, mengundang Dia dalam hati kita, maka terang itu sudah ada dalam hidup kita. Terang itu sudah ada dalam hidup kita karena Yesus yang sudah lahir, karena Yesus yang sudah mati di kayu salib, membuktikan bahwa Allah mengasihi kita sebagai manusia dan memberikan terang itu ke kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terang itu telah datangnya, dan akibat dari terang itu datang, kita harus menyadari bahwa terang ada dalam hidup kita. Kita memiliki sesuatu yang memandang Tuhan lebih lagi. Kita bisa melihat Tuhan dengan sebenar-benarnya dalam hati kita. Artinya, hidup kita ada dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah bersekutu dengan Allah. Dan kita bisa melakukan kehendak Allah. Kita akan mengerti rencana Tuhan. Kita akan mengerti firman Tuhan. Sehingga kita memiliki terang itu, kita melihat jelas siapa Tuhan itu sebenarnya. Siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya yang ada dalam setiap hati kita. Terang itu menolong kita untuk lebih dekat bersama Tuhan. Terang itu menolong lebih dekat mengerti akan kehendak Tuhan. Bahkan kita akan diberikan rahasia-rahasia firman yang tidak pernah dapat dimengerti oleh orang yang tidak memiliki terang. Dan kita sebagai anak Tuhan Yesus memiliki terang tersebut untuk mengerti akan firman Tuhan. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika terang itu ada dalam hidup kita, yang pertama kita memiliki atau kita bisa melihat Tuhan dengan sebenarnya dalam hidup kita. Dan ketika terang itu ada dalam hidup kita, yang kedua adalah kita bisa melihat diri kita sendiri dengan benar. Kita bisa tahu kapasitas hidup kita. Kita bisa tahu bahwa tubuh kita adalah tubuh bait Allah, tubuh yang kudus ketika ada dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dapat menjaga kehidupan kita dari segala dosa yang mencemari kehidupan kita. Kita mengerti akan hidup kita. Apa yang kita harus lakukan ketika terang itu ada dalam hidup kita. Kita bisa mengerti bahwa kita terus berdekat bersama Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa-masa seperti ini, kita harus mengerti siapa diri kita. Kita harus mengerti siapa diri kita ketika kita masih berada di dalam dunia ini. Kita harus tetap menjaga hidup kita dalam kekudusan bersama Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala dosa-dosa yang mencemari hidup kita, yang mencemari tubuh kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terang itu datang dalam setiap kehidupan kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan dikatakan bahwa apa ciri kita ada dalam terang? Yang pertama adalah kita bisa melihat Tuhan dengan sebenarnya. Dan yang kedua adalah kita melihat diri kita sendiri dengan sebenarnya pula. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengerti bahwa Allah mengasihi kita semua. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika terang Tuhan ada dalam kehidupan kita, ketika Tuhan Yesus hadir dalam setiap hati kita, maka terang itu membawa kita bahwa Allah ada di pihak kita dalam setiap perkara kehidupan kita. Allah berpihak dalam hidup kita. Dalam masa-masa itu yang kita cemaskan adalah banyak ramalan-ramalan tentang tahun 2023 yang tidak begitu baik kita dengar. Bahwa tahun itu adalah tahun kegelapan. Tahun-tahun yang sangat gelap, yang tidak akan pernah tahu
apa yang akan terjadi di dalam 2023, tapi yang kita tahu adalah kabar-kabar yang tidak mengenakan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika terang itu ada dalam hidup kita, maka Tuhan berpihak atas kita, dan Tuhan akan berpihak menjagai kita dari segala apa yang buruk. Kita dengan percaya, terang Tuhan akan menolong kita dalam masa-masa yang kelam, yang diramalkan orang. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, milikilah terang itu. Milikilah terang itu yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap kita. Hati kita mau tidak mau harus ada dalam terang Yesus Kristus. Karena dunia semakin gelap. Dunia semakin tidak jelas. Bahkan dunia semakin menuju kebinasaan. Tetapi di dalam terang Tuhan Yesus ada pertolongan Tuhan. Ada harapan, ada kehidupan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam setiap hati kita. Saudara, itulah terang yang ada dalam hidup kita. Kemudian bagaimana dengan kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita? Kemuliaan Tuhan yang terbit atas kamu, atasmu. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3, 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita percaya sepenuhnya hati kita berserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kemuliaan Tuhan akan hadir dalam setiap kehidupan kita. Maka hati kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kita mendapatkan pendamaian dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah Bapa di surga. Kita menjadi sukacita dalam hidup kita. Ada kedamaian, ada sukacita yang sangat lebih dalam hati kita. Dan melalui Yesus Kristus kita telah dibebaskan dari segala penghukuman. Kemuliaan Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Tuhan membebaskan kita dari segala penghukuman. Dan kita beroleh damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Tuhan Yesus, bangkitlah dan menjadi terang. Kita harus membuat resolusi di tahun 2023. Kita harus menjadi bangkit. Kita harus menjadi terang di sekitar kehidupan kita, di sekitar dunia di mana kita berhidup. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kata bangkitlah dimaksudkan adalah kita senantiasa berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kita berhubungan dan koneksi dengan Tuhan Yesus yang tiada henti-hentinya. Melalui doa-doa kita, melalui pujian penyembahan kita, melalui perenungan-perenungan firman Tuhan bersama Tuhan Yesus. Dan membangun mesbah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah gereja kita di mana kita tertanam. Dan kita terus membangkitkan iman kita, membangkitkan dan menjadikan hidup kita menjadi terang Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah dan menjadi teranglah. Di tahun 2023, hidup tidak semakin mudah, dunia tidak semakin baik. Tetapi di dalam nama Yesus, terang Tuhan akan membuat kita menjadi baik. Terang Tuhan kita akan menjadi mendapatkan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan masa depan yang cerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tahun 2023 yang kata orang adalah tahun kegelapan. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus, terang Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, maka kegelapan itu akan menjadi terang bagi kita. Kegelapan itu menjadi terang dalam setiap perilaku kita, apa yang kita lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Sudah kasih Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah, menjadi teranglah. Karena terang sudah ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hati kita secara pribadi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi terang bagi dunia ini, untuk membawa damai bagi dunia ini, seperti Tuhan Yesus yang sudah lahir di bulan ini, di bulan Desember, membawa damai bagi setiap kita, orang-orang yang dikasihi. Tuhan Yesus memberkati.